Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang panduan SIM PKB PPG dalam jabatan untuk peserta diklat, khususnya itu para guru-guru yang terpanggil atau lolos seleksi mengikuti program PPG dalam jabatan. Atau lebih simpelnya atau lebih jelasnya di sini kita akan jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk masuk kelas daring PPG dalam jabatan. Hal apa saja yang perlu dilakukan dan pertama-pertama apa yang dilakukan. Baik, kita langsung saja. Untuk mempersingkat, begini berikutlah langkah-langkahnya untuk masuk ke SIM PKB PPG dalam jabatan atau untuk gabung kelas daring program PPG dalam jabatan. Nah, sebelumnya kita munculkan dulu ini skema PPG dalam jabatan. Jadi di sini ada guru profesional, ini outputnya. Pertama itu ada guru dalam jabatan yang belum bersertifikat pendidik, lulus seleksi akademik dan administrasi, kemudian konfirmasi, penetapan calon, registrasi online. Kalau sudah registrasi online baru pendalaman materi. Nah, baik, kita anggap panduan ini untuk guru-guru Bapak Ibu yang memang sudah lulus seleksi dan sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab dan yang akan melakukan registrasi online untuk melakukan pendalaman materi. Nah, langsung saja begini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akses terlebih dahulu laman https://ppg.kemdikbud.go.id pada proses berangkat kita atau Anda. Maaf. Bisa itu entah melalui HP atau melalui PC atau melalui laptop. Nah, ini ketika kita ketikkan maka akan masuk ke beranda ya di laman PPG Kemendikbud. Nah, seperti ini. Setelah itu kita login, yaitu ada tanda kuning yang kotak kasih panah. Kita klik login, nanti kita akan masuk ke menu login. Setelah klik login akan tampil seperti ini menu login. Masukkan surel atau email dan kata sandi. Tentunya kata sandi di sini dan email di sini adalah dari akun Anda atau dari akun kita, akun Bapak Ibu yang diperoleh dari Dapodik atau Simpatika, yaitu nomor email UKG. Kita isikan surelnya, kita ketikkan passwordnya, lalu klik masuk. Maka kita akan diantarkan ke laman berikutnya, yaitu beranda. Nah, kita bisa masuk ke sini jika surel dan kata sandi yang dimasukkan sesuai. Maka kita akan diarahkan menuju laman beranda. Selanjutnya, jika kita sudah masuk ke laman beranda, maka lakukan langkah berikutnya. Nah, sebelum masuk lebih jauh, biasanya kalau kita masuk pertama kali, nanti akan ada pengumuman atau pemberitahuan. Ketika kita pertama kali masuk ke SIM PPG, akan ditampilkan pemberitahuan bahwa kita diwajibkan untuk melengkapi biodata diri dan berkas pendukung. Apa saja berkas pendukungnya nanti akan dijelaskan pada langkah berikutnya. Kita klik tombol lengkapi data, itu yang kita kotak hijau itu. Lanjut. Nah, setelah kita lengkapi data maka akan tampil seperti ini. Ya, kita diarahkan ke laman biodata ini. Biodata yang ditampilkan dalam SIM PPG ini sebagian besar mengambil dari data Dapodik atau dari data Simpatika bagi yang mengajar di madrasah. Sehingga pastikan data Dapodik atau Simpatika Bapak dan Ibu sudah diupdate sesuai kondisi terbaru. Nah, selanjutnya tinggal klik lengkapi.
Memang di sini sudah ada beberapa data yang terisi, untuk yang belum terisi kita lengkapi. Nah, selanjutnya ketika kita klik lengkapi akan diarahkan menuju ke form isian untuk melengkapi biodata diri. Jika kita sudah isi semua form isian ini, kita klik simpan di pojok kanan atas. Ya, setelah klik simpan, kemudian kita akan ke halaman selanjutnya, yaitu mengisi form biodata diri yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan atau program studi. Ya, lengkapi informasi latar belakang pendidikan atau program studi dengan cara klik pada bagian latar belakang pendidikan atau program studi. Kita klik, nanti kita isikan. Nah, kemudian isikan riwayat pendidikan S1 Anda. Kemudian klik simpan kalau sudah selesai. Selanjutnya masih biodata diri tapi latar belakang pendidikan atau program studi. Di sini isi biodata latar belakang pendidikan, program studi sudah lengkap dan simpan. Berikutnya klik unggah pada bagian ijazah. Di sini ada pemindahan ijazah. Jadi sebelumnya tentu kita sudah menyiapkan scanan ijazah yang sudah di-scan, serta berkas-berkas pendukung yang ada 5 poin sudah kita scan semua, dipersiapkan ketika melakukan registrasi ini. Nah, selanjutnya jika kita sudah isi berkas yang diunggah, ini catatan harus berformat PDF dengan ukuran minimal 20 KB dan ada ukuran maksimumnya yaitu 1,5 MB. Jika sudah selesai unggah, kita klik simpan. Lanjut. Selanjutnya tampil seperti ini, silahkan lengkapi informasi bidang studi PPG dengan cara klik pada bagian bidang studi PPG. Jika kita mengambil mata pelajaran atau bidang studi PPG-nya matematika, maka isi matematika jadi sesuai dengan pilihan bidang studi PPG kita. Kita lengkapi pada bagian bidang studi PPG, isikan jenjang bidang studi, apakah tingkat SMP, SMA, atau SD, misalnya MI, MTS, atau MA. Kemudian bidang studi PPG Anda juga diisi. Kemudian klik selanjutnya, nanti akan tampil seperti ini. Ketika isian sudah selesai maka muncul menu untuk menyimpan, yaitu klik simpan. Nah, itu tahap-tahap sesi pertama. Jadi setelah kita mengisikan informasi-informasi biodata diri, langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas pendukung. Nah, berkas pendukung ini antaranya adalah 1. Pindaian SK pertama. Yang kedua, pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Ketiga, pindaian SK pembagian tugas mengajar. Keempat, pindaian surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Dan yang kelima, fakta integritas. Yang sebelumnya semua berkas ini sudah kita scan dengan ukuran yang tadi minimal 20 KB dan maksimal 1,5 byte dari masing-masing file PDF tadi. Nah, selanjutnya klik tombol unggah berkas. Di sini nanti ada tampilan untuk pindaian-pindaian dari berkas-berkas tadi yang 5. Kita klik tombol unggah berkas, misal SK pertama, ya pada jenis berkas pindaian yang akan diunggah. Kita jika mau mengunggah SK pertama, klik SK pertama. Jika selesai unggahnya, klik simpan. Nah, lakukan hal yang sama pada berkas-berkas pendukung lainnya. SK pengangkatan, SK terakhir, fakta integritas. Klik simpan, klik unggah, klik simpan, dan seterusnya. Nah, tahap berikutnya adalah kita selesai mengunggah berkas pendukung, tahap melengkapi survei dan ajuan verifikasi biodata diri. Setelah melengkapi profil dan berkas pendukung, selanjutnya peserta diharuskan untuk mengisikan survei dan melakukan ajuan verifikasi biodata.
untuk melakukan survei dan ajuan verifikasi biodata diri, berikut adalah langkah-langkahnya. Kita lanjut. Pertama, lakukan login ke dalam SIM PPG menggunakan akun dan email nomor UKG kita. Setelah masuk, pilih menu biodata diri. Nah, pastikan bahwa data yang kita lengkapi, profil dan status biodata diri dan berkas pendukung telah menjadi centang hijau dan tombol ajuan telah aktif. Artinya kalau belum centang hijau berarti ada data yang belum lengkap. Jika sudah centang hijau, berarti kita tinggal klik biodata diri. Klik untuk melakukan survei. Klik pada tombol ajukan berkas. Nah, ajukan berkas. Klik, tuh ada tanda yang kita tandai. Select ajukan berkas, maka kita akan tampilkan survei peminatan. Isikan survei dengan LPTK dan program studi yang Anda minati, atau dari informasi Dapodik atau ke Simpatika bahwa kita dapat memperoleh perguruannya atau LPTK-nya di mana. Isi dan program studinya juga isi. Kemudian klik lanjut. Nah, ini menunya seperti ini, kotak kecil muncul dan klik lanjut. Ya, jika sudah klik lanjut, berikutnya kita akan disuguhi menu konfirmasi. Setelah klik lanjut maka muncul konfirmasi. Apakah Anda ingin mengirimkan biodata Anda sekarang? Kita klik simpan. Maka ajuan verifikasi, profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil diajukan. Begitu. Tara. Nah, selesailah. Tapi belum selesai. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Selanjutnya sekarang Anda tinggal mengakses kelas PPG daring Anda dan mengunduh materi pembelajaran. Langkahnya adalah sebagai berikut. Setelah kita melakukan verifikasi registrasi online tadi. Pertama, login ke dalam SIM PPG melalui https://ppg.go.kemdikbud.go.id. Ya, setelah berhasil, di beranda kita pilih kad menu materi pembelajaran mandiri dengan mengkliknya. Ini dipilih jika ingin mengunduh materi pembelajaran. Tetapi jika kita ingin masuk ke room pembelajaran atau kelas pembelajaran, kita klik kad menu LMS. Kira-kira demikian. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.